Halo guys, jumpa lagi dengan aku WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan seorang wanita bernama Celeste Mano yang dibunuh oleh mantan rekan kerjanya. Simak terus ceritanya ya. Celeste Mano lahir pada tanggal 22 November 1996 di Melbourne, Australia. Dia terlahir dari pasangan Tony Mano dan Eggy Di Mauro. Dia juga memiliki kakak laki-laki bernama Alessandro. Saat tumbuh dewasa, Celeste suka menari dan merupakan gadis yang sangat populer dan dicintai oleh teman-temannya. Dia sangat dekat dengan ibunya, Eggy. Bahkan pada usia 23 tahun, Eggy masih menidurkan putrinya setiap malam. Pada bulan Juni 2019, Celeste bekerja di call center dan berhasil menjadi leader di sana. Suatu hari di tempat kerjanya, dia harus mengantar karyawan lain yang baru dikenalnya keluar dari gedung setelah karyawan tersebut dipecat. Anehnya, pria itu malah mencium pipinya tiba-tiba. Ini adalah pertemuan pertama Celeste dengan Luai Nader Sako yang berusia 35 tahun. Pertemuan itu membuat Celeste merasa sangat malu. Dan malam itu ia menceritakan semuanya kepada ibunya ketika ia tiba di rumah. Ibunya tidak berpikiran yang aneh-aneh dan memberitahu Celeste bahwa lelaki itu mungkin naksir sama kamu. Celeste pun melupakan kejadian canggung tersebut dan lagi pula dia juga baru saja mulai berkencan dengan Chris Risdale, seorang pria yang juga bekerja di call center yang sama dengan Celeste. Namun hanya beberapa hari setelahnya, Luai menghubungi Celeste di Instagram. Dia mulai mend-DM Celeste yang berisi, "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," tulisnya. Celeste yang merasa khawatir langsung ngadu lagi nih ke ibunya. Awalnya Celeste membalas pesan dengan sopan, memberitahu Luai bahwa ia tidak membalas perasaan ini dan memintanya untuk meninggalkannya karena dia merasa tidak nyaman. Namun tampaknya penolakannya bukannya membuat Luai kapok, malah sebaliknya. Celeste membalas pesan Luai dengan berkata, "Berhenti menghubungi saya karena ini membuat saya sangat tidak nyaman. Harap hormati keinginan saya dan berhenti." Lalu Celeste memblokir akun Luai, tapi begitu dia memblokir akunnya, hal itu malah men-trigger Luai untuk membuat lebih banyak profil untuk melecehkannya. Penguntitan menjadi tiada henti. Celeste memutuskan untuk mengabaikan pesan-pesannya. Hal ini akan memperburuk keadaan karena keputusasaan Luai malah semakin besar. Celeste menjadi ketakutan dan tidak bisa makan atau tidur karena penguntitan yang tiada henti. Setelah 6 bulan, Celeste dan Eggy akhirnya memutuskan bahwa ini sudah sangat keterlaluan. Mereka menuju ke kantor polisi setempat untuk mengajukan laporan. Namun polisi memberitahu para wanita tersebut bahwa Luai tidak berbahaya. Petugas yang mereka ajak bicara hanya menyuruh Celeste untuk mengabaikan Luai. Setelah ditolak, Celeste merasa semakin tidak berdaya dan sangat rentan. Polisi tidak membantu sama sekali. Selama 6 bulan ke depan, segalanya malah semakin buruk. Luai Sako mulai terlihat di luar tempat kerja Celeste. Dia sekarang mulai mengikutinya dan bahkan mengetahui di mana rumahnya setelah mengikutinya pulang suatu malam sepulang kerja. Pesan-pesan Instagram yang ia kirimkan kini menjadi sangat eksplisit secara seksual. Isi pesan tersebut ialah, "Aku ingin bersenang-senang Celeste. Jika kamu memiliki tubuhku selama sehari, apa yang akan kamu lakukan denganku?" Tampaknya Luai Sako sekarang memvisualisasikan apa yang ia inginkan terhadap Celeste dengan cara yang paling vulgar. Celeste dan Eggy sekali lagi kembali melapor ke polisi, namun kali ini akhirnya mereka mulai mendapatkan hasil. Petugas polisi yang mereka ajak bicara kali ini sangat bersedia mendengarkan. Polisi mengambil pernyataan lengkap dari Celeste dan mulai mencatat rincian Luai Sako. Luai segera diberikan surat perintah yang berarti dia dilarang menghubungi Celeste dan jika dia melanggar perintah ini dia akan ditangkap. Namun Eggy tetap tidak yakin dengan keselamatan putrinya. Ia memperingatkan putrinya bahwa itu hanyalah selembar kertas. Selama sebulan, tampaknya surat perintah dari polisi mulai berhasil, hingga muncul surat setebal 3 halaman di akun Instagram Celeste. Luai Sako kembali lagi. Kali ini ia memohon kepada Celeste untuk berhenti menghancurkan hidupnya. Setelah melanggar perintah, Celeste melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi langsung menangkap Luai, dan hal itu merupakan momen yang sangat melegakan bagi Eggy dan Celeste. Ibu dan putrinya mengira cobaan buruk itu akhirnya segera berakhir.
Sayangnya mereka salah. Langkah Luwai selanjutnya adalah membeli senjata. Sementara itu, Celeste akhirnya mulai menikmati hidupnya dalam setahun bersama pacarnya. Celeste pun mengunggah foto mesra dengan pacarnya ke sosial media miliknya. Namun sayangnya foto inilah yang memicu Luwai Sako melakukan tindakan paling mengerikan yang pernah ada. Setelah dibebaskan dari tahanan polisi, Luwai kembali menguntit Celeste. Dia mulai mengintai rumahnya dan menemukan kamar Celeste. Saat itu, tanggal 16 November 2020, ketika hanya Celeste dan Eji yang ada di rumah, saat itu waktunya tidur dan mereka baru saja mengucapkan selamat malam satu sama lain, tepat sebelum jam 4 pagi dengan bersenjatakan palu dan pisau dapur besar, Luwai Sako mendobrak jendela kamar Celeste dan menyerangnya dengan kasar. Mendengar pecahan kaca dan keributan yang keras, Eji langsung berlari dari tempat tidurnya sambil meneriakkan nama Celeste, sambil bergegas menuju kamar tidur putrinya. Saat dia memasuki kamar putrinya, dia berdiri tanpa alas kaki di atas kaca. Melihat darah di seluruh kamar putrinya, dia langsung berlari ke arah Celeste sambil berteriak dan menanyakan apa yang terjadi. Ketika Eji mencoba menarik putrinya keluar dari tempat tidurnya, dia menyadari bahwa Celeste sudah tidak bernyawa dan tidak bergerak. Di luar, rekaman CCTV menunjukkan Luwai Sako melarikan diri dengan mobilnya. Eji mati-matian berjuang untuk menyelamatkan nyawa putrinya, namun sayangnya nyawa Celeste Mano tidak tertolong. Para medis segera tiba di rumah tersebut dan polisi memberitahu Eji bahwa tempat itu sekarang menjadi tempat kejadian perkara. Petugas terkejut mendengar Eji mengaku mengetahui yang membunuh putrinya itu ialah Luwai Sako. Laporan otopsi yang kemudian dilakukan menunjukkan bahwa Celeste Mano telah ditikam sebanyak 23 kali dalam serangan yang heboh. Serangannya langsung menuju ke jantungnya dan langsung membunuhnya saat itu juga. Langkah selanjutnya membuktikan betapa terencananya pembunuhan tersebut. Luwai langsung menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dia mulai meminta petugas untuk menembaknya dan menyalahkan penegak hukum atas pembunuhannya. Jelas sekali bahwa Luwai berusaha lolos dari hukuman penjara karena gangguan mental. Singkat cerita, persidangan Luwai Sako sudah dimulai dan hasilnya hanya akan membuat keluarga Celeste semakin sakit hati. Eji sangat terpukul mendengar pembunuh putrinya hanya dipenjara selama 36 tahun. Luwai Sako pun tidak menunjukkan emosi sepanjang hukuman dan tidak menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya. Ya itulah guys, kisah dari Celeste Mano, wanita muda yang dibunuh oleh mantan rekan kerjanya yang sangat memuja-mujanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.